Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Tika Apriani yang akan memaparkan mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Nah, secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu lokal and wisdom. Wisdom diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Nah, lokal secara spesifik menuju pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Ada beberapa bentuk kearifan lokal. Yang pertama, identitas. Kearifan lokal bisa menjadi salah satu identitas budaya bangsa yang mampu menjadikan suatu bangsa memiliki jati diri dan juga berpengaruh terhadap watak serta karakter masyarakat. Seperti halnya yang saat ini diselenggarakan, yaitu Festival Kearifan Lokal di Kulon Progo, Jawa Tengah. Dengan dihadiri lebih dari 10 komunitas loh dari berbagai pelosok tanah air. Harapannya masyarakat lebih dapat melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, ada unsur budaya. Unsur-unsur yang membentuk budaya dan kearifan lokal yaitu: pertama, manusia; kedua, gagasan yang bernilai baik; ketiga, kebenaran yang telah mentradisi; dan keempat, diikuti oleh masyarakat. Dengan 4 unsur tersebut dapat dipahami bahwa dalam budaya dan kearifan lokal ini nilai agama tidak dapat terpisahkan. Yang ketiga, ada potensi. Kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, misalnya pada seni tekstil di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia. Tidak hanya motifnya yang indah, namun di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Selanjutnya ada norma. Secara substansi, kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai kelembagaan sanksi sosial, ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam, pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, bentuk adaptasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana, atau ancaman lainnya. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan dalam konteks kearifan lokal adalah sebagai pemikiran mengenai suatu hal yang berada dari luar logika, atau biasa disebut dengan istilah metafisik, di mana dalam pemikiran tersebut ada rasa terpercaya bahwa keberadaan hal tersebut adalah baik dan dapat disandingkan dalam setiap tingkah laku manusia. Selanjutnya ada fisik. Contoh dari kearifan lokal masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan fisik dan manusia, yaitu gotong royong dalam membersihkan lingkungan dalam rangka acara bersih desa. Terakhir ada arsitektur. Arsitektur menaungi manusia dengan ragam sikap hidup dan budaya yang dibentuk oleh lingkungan atau alam. Arsitektur tak pernah terlepas dari gerak dan budaya hidup seluruh aktivitas manusia yang mewujudkannya. Dengan adanya kebudayaan, terwujudlah suatu kelakuan untuk memahami dan menafsirkan lingkungan yang dihadapi. Nah, bentuk kearifan lokal ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu tangible. Tangible berwujud, bisa dilihat dan bisa diraba. Contohnya karah. Karah adalah makanan khas yang berasal dari Aceh yang mirip dengan serabut atau sarang burung. Yang kedua, intangible, tidak berwujud, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Contohnya, alam tak kambang jadi guru, yang artinya belajar tidak harus dengan guru tetapi bisa belajar melalui adat dan alam sekitar. Ada pula bentuk sosial dan ekologi. Bentuk sosial adalah kearifan sosial yang menekankan pada pembentukan makhluk sosial menjadi lebih arif dan bijaksana. Ekologi merupakan pedoman manusia agar arif dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, biofisik, dan supernatural. Kearifan lokal ekologi memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib, sehingga inilah yang kemudian memunculkan ciri khas dari kearifan lokal tersebut. Ciri-ciri kearifan lokal: yang pertama, berdasarkan pengalaman; yang kedua, teruji setelah digunakan berabad-abad; yang ketiga, dapat diadaptasi dengan kultur kini;
Yang keempat, padu dalam praktek keseharian masyarakat dan lembaga. Yang kelima, lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam, bersifat dinamis dan terus berubah. Dan yang terakhir, terkait dengan sistem kepercayaan. Adapun karakteristik kearifan lokal yang perlu kita pahami. Yang pertama, harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai norma. Yang kedua, kearifan lokal harus mengajarkan orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Dan yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Selain itu juga kita harus mengetahui apa sih fungsi kearifan lokal. Nah, saya akan menjelaskan fungsi kearifan lokal menurut Utari, Degeng, dan Akbar pada tahun 2016. Yang pertama, identitas suatu daerah. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat. Yang ketiga, sebagai warisan budaya yang diterima dan diaplikasikannya. Yang keempat, sebagai kekayaan budaya suatu komunitas. Yang kelima, sebagai pola pikir dan karakter dalam berinteraksi sosial dengan mengutamakan kepentingan umum. Dan sebagai perekat kebersamaan dalam menjaga kelestarian identitas dari ancaman dan pengaruh dari luar. Nah, ada pula fungsi kearifan lokal menurut Sartini. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep Kanda Patrate. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben di Bali dan penyucian roh leluhur. Dan bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron klien. Nah, yang terakhir adalah lingkup kearifan lokal. Lingkup kearifan lokal ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada norma-norma lokal yang dikembangkan seperti laku Jawa, pantangan, dan kewajiban. Yang kedua ada ritual dan tradisi masyarakat serta makna di sebaliknya. Yang ketiga, lagu-lagu rakyat, legenda, mitos, dan cerita rakyat yang biasanya mengandung pelajaran dan pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal. Yang keempat, informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, tetua adat, pemimpin spiritual. Yang kelima, manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Yang keenam, cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Yang ketujuh, alat dan bahan yang dipergunakan untuk kehidupan tertentu. Dan yang terakhir, kondisi sumber daya alam atau lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam penghidupan masyarakat sehari-hari. Alhamdulillah, materi mengenai kearifan lokal telah selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.